Shalom teman-teman RGK. Pernah nggak sih kalian ada di suatu keadaan yang membutuhkan bantuan tapi kalian enggan meminta tolong? Mungkin kita berpikir, nanti merepotkan orang lain, sungkan. Atau nanti orang lain pikir apa tentang saya? Saya nggak mau kelihatan cupu. Akhirnya kita mengusahakan hal itu seorang diri. Kadang sih semuanya berjalan baik-baik saja, tapi kebanyakan juga kita kelelahan, bahkan sampai di titik tak dapat tertolong lagi. Andai saja kita meminta tolong lebih cepat, maka masalah nggak akan seruwet sekarang. Teman-teman sadar tidak sadar, kita sudah tertancap kuat di dalam budaya bahwa orang harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta tolong. Apalagi bagi para cowok nih. Seolah dari kecil kalian sudah dididik untuk membereskan masalah sendiri dan tidak cengeng seperti anak perempuan. Masalahnya, Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu. Kebenaran yang sejati adalah Allah sungguh-sungguh menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Gak heran ada banyak orang Kristen yang lebih mengalami Tuhan di tengah krisis hidup, ya bukan? Ya, karena waktu kita tidak berdaya itulah kita jauh lebih terbuka untuk menerima pertolongan transformatif yang disediakan Allah kepada kita. Nah, kali ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang kelima, sebuah kisah tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Bayangin itu, selama hampir 14.000 hari, dia tidak bisa berjalan ke tempat yang dia inginkan. Dia tidak bisa mendapatkan hal-hal yang dia perlu dapatkan. Itu sebuah masa yang panjang dari ketidakberdayaan manusia. Mungkin ada masa di mana ia memimpikan terjadinya mujizat. Mungkin waktu tengah malam ia terjaga dari tidurnya dan membayangkan bahwa besok ia akan terbangun dengan kaki yang sudah kuat serta masa depan yang lebih cerah. Tapi hari demi hari berganti, mujizat tak pernah datang. Hampir 40 tahun berlalu, hatinya semakin keras. Ia lalu berhenti berdoa dan berharap. Ia pun menerima kenyataan bahwa ia tidak berdaya. Di tengah ketidakberdayaan inilah Tuhan Yesus datang mendekati dia yang sedang duduk di salah satu dari 5 serambi yang mengelilingi kolam Bethesda di kota Yerusalem. Bukannya langsung menyembuhkan, Tuhan Yesus malah bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin bagi kita ini adalah pertanyaan yang aneh yang harusnya nggak perlu ditanyakan kepada orang yang lagi sakit. Tapi pertanyaan ini memiliki makna yang lebih dalam. Gak semua orang yang sakit atau yang nampaknya membutuhkan pertolongan benar-benar mau ditolong untuk keluar dari situasinya. Coba kita lihat jawaban si lumpuh ini. Ia berkata, "Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bukannya langsung mengatakan mau sembuh atau tidak, ia malah memberi alasan bahwa ia tidak bisa untuk sembuh. Dan ya sudah, terima saja kenyataan hidup ini. Saya tidak akan pernah sembuh. Teman-teman, mungkin ada juga di antara kita yang sedang ada dalam ketidakberdayaan hari ini. Daripada mencari pertolongan, lebih baik aku terima sajalah nasib hidupku. Kita hidup di bawah tekanan rasa malu dan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Tapi dengarlah dan percayalah, kehidupanmu yang sekarang belum tentu kehidupan yang harus kamu terima begitu saja. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meminta tolong. Minta tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada teman KTB atau rohaniwan atau yang lainnya. Jangan terus bersembunyi dan meratapi nasibmu. Malah di tengah ketidakberdayaan kita, Allah mampu menjumpai kita dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Selamat belajar terbuka dan dikuatkan oleh teman-teman KTB-mu. Tuhan Yesus memberkati.